Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Sugito, di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik cara mengatasi rasa takut dan cemas karena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara mengatasi rasa takut dan cemas ya karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, ini saya sharingkan topik ini ya. Ini juga sebagai jawaban ya atas beberapa pertanyaan subscriber setia yang intinya mengeluh ya, mengeluh tentang soal kenapa rasa takut dan cemas itu masih sering muncul atau susah menghilang. Nah, untuk itu maka saya sharingkan kepada teman-teman, tentunya berdasarkan pengalaman saya ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman agar menjadi cepat membaik bahkan sembuh total. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk segera ya keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis hingga sembuh total. Nah, baik ya, kembali kepada topik yaitu tentang cara mengatasi rasa takut ya, rasa cemas ya karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, teman-teman semua, jadi ini memang rata-rata itu mengalami ya. Jadi untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang sudah berjalan sekian lama ya, katakanlah sudah agak lama, itu pasti mengalami ada fase-fase di mana kita sering merasakan ketakutan dan kecemasan berlebih ya. Bahkan ini juga termasuk sensasi yang lama ya, menurut saya yang lama kita rasakan. Tetapi ketika kita nanti sudah paham ya sebabnya kenapa bisa menimbulkan rasa takut, bisa menimbulkan rasa cemas berlebih ya, akhirnya kita bisa mencari tip-tip solusinya ya, itu insya Allah juga akan cepat membaik ya. Maka dari itu buat teman-teman yang masih mengalami sensasi-sensasi seperti rasa ketakutan ya, kecemasan ya, nah itu tenang saja ya, tenang saja, tidak usah menambah cemas, tidak usah khawatir, tidak usah takut ya. Nah, ini akan tentunya nanti akan membaik. Pokoknya kita ikuti saja proses ya, tetapi tetap berikhtiar, itu pasti akan disembuhkan teman-teman. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya itu seperti itu. Cuma memang ketika kita
masih istilahnya belum paham soal gangguan ini, itu kadang masih agak susah untuk kita keluar dari jeratan gangguan asam lambung ini. Tetapi ketika nanti kita sudah memahami ternyata alurnya seperti itu, ya itu pasti kita akan bisa melepaskan jeratan gangguan ini. Nah, baik teman-teman ya. Jadi kita yang pertama kita lihat sebabnya ya, mengapa kita sering merasakan sensasi-sensasi takut ya, cemas ya, itu karena pada saat kita mengalami ketakutan atau kecemasan ya, ini sebabnya adalah setelah kita merasakan 1001 rasa sensasi. Itu yang saya rasakan seperti itu. Jadi artinya ketakutan dan kecemasan ya, atau rasa cemas, rasa takut itu sering dipicu oleh sensasi teman-teman. Jadi ketika kita tubuh sudah merasa nyaman, tidak ada sensasi, ya sebenarnya rasa takut dan cemas itu akan terkendali ya, bahkan akan normal dengan sendirinya. Tetapi karena kita sering merasakan sensasi ya, yang sensasi itu juga dirasa tidak nyaman ya, bahkan menyakitkan, nah, akhirnya kita menjadi takut dan cemas ya. Apalagi yaitu kita istilahnya sudah mencoba mungkin juga berobat ya, sudah minum obat, sudah agak lama minum herbal ya, mungkin juga sudah melakukan terapi-terapi tetapi juga belum membaik. Nah itu ya, ketika sensasi muncul pasti kita akan rasa takut kita akan muncul juga ya, cemas kita akan muncul juga. Nah itu yang saya alami juga seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yaitu pertama kita kenali saja tentang 1001 rasa sensasi yang mungkin ketika kita masih keliengan ya, kadang ini sering pusing-pusing seperti migrain, kemudian seperti vertigo ya, kepala berat, itu sebenarnya hal yang biasa ya, tetapi semakin kita rasakan, nah itu akhirnya kita menjadi semakin merasa takut dan cemas ya. Belum lagi yang ketika kita mata masih pandangannya sering buram, sering berkunang-kunang, sering bergelombang ya, telinga berdenging ya, hidung mampet, mulut terasa asam, kepahit-pahitan, kemudian kadang untuk makan kadang juga masih mual ya. Belum lagi di seputar leher ini kadang rasanya agak kaku ya, sampai pundak, kadang tensi juga naik ya, kemudian nafas pendek, dada berat, dada nyeri, dada panas ya, bermacam-macam sensasi. Nah semuanya itu akan menimbulkan di ujung-ujungnya itu kita menjadi merasakan takut dan cemas ya, itu seperti itu. Apalagi ketika kita perut kita masih sering kembung, masih sering begah, masih sering sembelit, perih ya, belum makan saja rasanya sudah penuh, apalagi ketika kita tambah makan ya, semakin penuh rasanya begah ya. Itu bermacam-macam ya, termasuk ketika contohnya suhu tubuh kita lah ya, yang rasanya sering merasa dingin, susah berkeringat, kemudian tangan kaki itu kalau dipegang juga rasanya dingin. Nah itu pasti kita akan cemas ya, wah jangan-jangan nanti begini begitu seperti itu ya. Apalagi ketika kita misalkan jalan saja masih oleng ya, masih sempoyongan ya, kita menjadi semakin tidak hanya rasa takut dan cemas, bahkan kita menjadi tidak percaya diri ya, tidak percaya diri, istilahnya kita ketakutannya juga semakin luas ya. Contohnya mau bertemu banyak orang saja takut, apalagi bepergian jauh ya. Itu sebenarnya ini semua kalau sudah kita paham, itu sih hal yang wajar ya untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, gangguan psikosomatis. Tetapi ketika kita memang belum memahami ya, ini luar biasa luar biasa dan sangat dasar dan cukup mengganggu aktivitas kita. Nah ini yang memang harus kita sadari ya, akhirnya kita cari solusi, kemudian kita berusaha berikhtiar ya, akhirnya nanti akan membaik ya. Itu jadi sebab yang pertama, kadang sering kita dipicu oleh sensasi-sensasi, contohnya tadi yang saya sebutkan ya. Kemudian yang kedua, rasa takut, rasa cemas itu juga
bisa secara psikisnya itu sebenarnya dari ilusi pikiran negatif kita ya. Ilusi pikiran negatif kita setelah kita katakanlah mendengar, melihat ya, atau merasakan hal-hal yang menakutkan ya. Contohnya ketika kita mendengar ada berita duka, nah itu kita langsung cemas juga, langsung takut ya, seolah-olah seperti diri kita yang akan terjadi. Kita melihat berita-berita yang juga menakutkan ya. Nah itu juga seolah-olah itu akan kita mengalami seperti itu. Nah itu memang untuk orang-orang yang mengalami anxiety disorder ya dan psikosomatik itu perasaan itu menjadi sangat sensitif ya, terutama kepada hal-hal yang negatif, termasuk pikiran kita itu juga mengembarannya ke hal-hal yang negatif. Nah ini yang kadang menjadi memupuk ya, memupuk rasa takut dan cemas itu menjadi semakin melekat. Nah untuk itu maka yaitu kita harus istilahnya bisa mencermati lah. Nanti semuanya akan baik-baik saja ketika sudah paham ya, sudah paham. Nah ini saya berusaha memberikan pemahaman kepada teman-teman sehingga nanti mudah-mudahan ya teman-teman akan terbantu dan akhirnya terlepas dari sensasi khususnya rasa takut dan cemas, yaitu seperti itu. Nah tentang takut ya, takut itu biasanya ada beberapa hal yang sering kita takutkan ya. Yang kita takutkan contohnya ketika kita mengalami badan yang tidak nyaman ya, kepala selalu berat. Nah kita kadang sudah takut tentang penyakit-penyakit berat yang menimpa di dalam diri kita. Nah sebenarnya itu ilusi pikirannya, sebenarnya enggak ya itu, tapi pikirannya sudah seperti itu ya. Sehingga ketika contohnya ya, kita sering merasa pusing yang sepertinya nggak sembuh-sembuh ya, kemudian kepala selalu berat, keliengan. Nah, di pikiran kita ya, ilusi pikirannya itu mengatakan ya, wah jangan-jangan terkena kanker otak seperti itu. Dulu saya seperti itu teman-teman ya. Nah ketika seperti itu ya sudah, kita menjadi semakin takut, menjadi semakin cemas karena sensasi itu kemudian menimbulkan rasa yang lain, yaitu kita membayangkan seolah-olah misalkan terkena kanker otak. Nah ini kan menjadi satu beban juga, yaitu seperti itu. Padahal itu tidak akan terjadi dan itu tidak ada hubungannya, tetapi pikiran itu ilusinya seperti itu, negatif. Nah ini yang harus kita sadari ya. Kemudian ketika kita merasakan ya dada panas, sering berdebar-debar, kemudian sering nyeri di seputar dada ya, kemudian ada sakit ya. Nah itu kadang di pikiran kita, wah jangan-jangan ini serangan jantung ya, karena nafas juga pendek seperti itu ya. Itu dulu saya seperti itu bayangan saya. Nah ternyata setelah kita contohnya cek dokter ya, itu ternyata baik-baik saja, jantung juga baik-baik saja, itu seperti itu. Nah ini kan hanya sifatnya ilusi pikiran, jadi kita sering ditakut-takuti oleh pikiran kita sendiri teman-teman. Maka dari itu mulai saat ini juga ya teman-teman nggak usah takut lagi ya, tapi sadari saja bahwa kita itu baik-baik saja, kita tidak apa-apa, kemudian berusaha berpikir yang logika ya, yang masuk akal ya, gitu seperti itu. Dan berusaha pokoknya kita selalu dalam kesadaran lah, seperti itu, bahwa hal-hal seperti itu sering dimunculkan karena ilusi pikiran kita sendiri, sehingga kita sering merasa takut karena pikiran sendiri yang menakut-nakuti. Nah itu yang harus disadari. Nanti kalau kita sudah sadar ya, itu sebenarnya itu sudah akan menghilang. Contohnya ketika kita sedang cemas ya, tetapi kita tahu ya, kita tahu wah ini saya sedang cemas. Ketika sudah diketahui seperti itu saja, itu 50% kecemasan itu sudah menghilang. Jadi akhirnya kita sudah mulai terkendali. Yang pada saat kita tidak terkendali itu pada saat kita belum tahu. Itu yang saya alami seperti itu teman-teman ya, sehingga kita semakin merasakan akhirnya yaitu rasa-rasanya menjadi semakin dahsyat, itu seperti itu ya itu. Nah pokoknya bermacam-macam lah, seperti ketika kita merasakan ya kadang di ini seputar dada sebelah kiri nyeri, kemudian sampai ke tangan
nyeri. Saya pernah merasakan seperti itu. Nah, kemudian ketakutan saya di pikiran saya itu, wah jangan-jangan terkena stroke. Itu seperti itu ya, terbayangnya seperti itu. Padahal juga enggak ya, juga enggak itu. Setelah kita sadari akhirnya membaik, tidak apa-apa. Itu seperti itu ya. Ketika kita sering merasa enek ya di ulu hati ya, kadang sering mengganjal, kadang kita terbayang, wah jangan-jangan kita terkena liver ya itu. Nah, ini contoh ketakutan terhadap penyakit berat, tetapi setelah dicek secara medis ternyata baik-baik saja. Jadi hati atau liver itu juga normal, baik-baik saja ya, jantung baik-baik saja, paru-paru baik-baik saja. Itu seperti itu faktanya ya. Bahkan pernah juga waktu itu saya sampai kaki itu, telapak kaki agak bengkak ya, agak bengkak itu diagnosis daripada dokter itu, wah jangan-jangan ini asam urat ya. Setelah itu dicek ya, asam uratnya ternyata normal juga, yaitu seperti itu. Kemudian di diagnosis lagi, wah ini jangan-jangan ginjalnya itu ya, karena ada bengkak itu di seputar telapak kaki. Nah ternyata dicek ke lab ya, ginjalnya juga bagus, normal, nggak apa-apa. Nah itu jadi memang luar biasa. Jadi sensasi-sensasi yang terutama dari efek ini, dari efek asam lambung ke inisiatif psikosomatis ya, tetapi itu sebenarnya ya tidak apa-apa. Seperti itu ya, yang penting kita pahami saja bahwa ini hanya sensasi asam lambung ke inisiatif psikosomatis. Ketika kita sudah paham, kita sudah bisa berpikir positif, itu akan menghilang. Jadi badai pasti berlalu. Itu seperti itu saja teman-teman. Ini saya sampaikan karena faktanya saya mengalami itu seperti itu ya. Jadi sampai dengan sembuh ya itu memang lebih banyak dari dalam diri kita sendiri ya. Jadi solusinya memang pemahaman diri lah, intinya seperti itu ya itu. Nah ketika teman-teman masih merasakan takut tentang seputar penyakit berat, nah itu solusi yang paling mudah itu memang kita harus cek dokter ya, cek secara medis ya tentang organ-organ tubuh kita. Nah nanti kalau hasilnya memang itu secara fisik ya, organ-organ tubuh kita baik-baik saja, termasuk mungkin cek darah juga baik-baik saja. Nah itu yang sebagai dasar bahwa kita itu orang sehat ya, kita baik-baik saja, kita tidak apa-apa. Itu seperti itu ya. Jadi kalau sudah dinyatakan katakanlah cek secara medis kita sehat, ya sudah itu, gak usah nyari-nyari katakanlah penyakit-penyakit lain, walaupun ada sensasi, ya sudah, ini sekedar katakanlah sensasi dipicu dari asam lambung ke inisiatif psikosomatis, sudah gitu aja, sehingga nanti kita solusinya akan lebih mudah ya. Tetapi ketika kita masih percaya dengan istilahnya penyakit-penyakit berat yang lain, nah itu seolah-olah kita itu menjiwai hal itu. Nah untuk orang-orang yang mengalami psikosomatis, ketika pikirannya itu mengembara ke hal seperti itu, ya sudah, tubuh itu akan meresponnya, itu seperti itu. Sehingga seolah-olah kita seperti terkena penyakit berat, padahal tidak, itu seperti itu. Nah itu teman-teman, itu yang pertama ya, ketika kita masih merasakan takut dengan penyakit-penyakit berat ya, solusinya cek secara medis. Kalau sudah dinyatakan baik-baik saja, itu yang menjadi pedoman kita. Nah itu ya. Nah kemudian yang kedua, klimaksnya kita merasakan takut dan cemas itu sebenarnya pada takut kematian. Ujung-ujungnya sampainya di situ ya. Nah ketika takut matilah seperti itu. Karena apa? Karena penderitaan ini sudah dialami contohnya cukup lama, kemudian sudah berusaha katakanlah berobat juga belum sembuh-sembuh. Nah ini yang membuat kita di pikiran kita ya, ilusi pikiran kita, yaitu kepikirannya wah jangan-jangan ini sudah mendekati kematian. Contohnya seperti itu, apalagi didukung oleh penampilan fisik kita. Ketika bercermin sudah wajahnya pucat ya, sudah kurus,
kemudian ketika kita menimbang berat badan juga turun drastis. Seperti saya dulu juga seperti itu, karena turun sampai berat badan 10 kilo ya. Kemudian ketika bercermin wajahnya pucat, kurus. Nah itu akhirnya ilusi pikirannya seperti itu. Wah, jangan-jangan ini mendekati kematian, seperti itu ya. Tetapi sebenarnya itu juga enggak, yaitu karena pikiran kita seperti itu ya, negatif, makanya rasa-rasa itu menjadi ada gitu loh. Jadi sebenarnya dari pikiran negatif dulu kemudian direspon oleh tubuh, seolah-olah kita menjiwai seperti itu. Nah, inilah rahasia psikosomatik, teman-teman. Maka untuk orang-orang psikosomatik ya caranya memang kita harus berpikir positif ya, harus berpikir baik, berkata baik, berbuat baik ya, karena semuanya itu akan direspon, akan direalisasikan. Jadi termasuk pikiran, kata-kata itu doa bagi orang-orang psikosomatik itu seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, maka ketika kita sering merasakan seperti itu, khususnya takut atau cemas terhadap kematian ya. Nah, itu solusinya ya kita harus bisa berpikir rasional ya. Nah, secara rasionalnya ya dirasionalkan saja ya bahwa kematian adalah rahasia Allah, dan kita tidak perlu takut ya, karena kematian itu tidak tergantung penyakit ya. Contohnya ya, orang yang mengalami sudah sakit parah, sudah opnam ya, pokoknya sudah tidak berdaya lah, tetapi dia juga bisa sembuh kok, bisa membaik ya, akhirnya sehat kembali. Tetapi sebaliknya, orang yang kelihatannya sehat, tidak punya penyakit, aktivitas normal, tiba-tiba mati mendadak. Nah, itu kan semuanya karena rahasia Allah. Jadi kita tidak perlu istilahnya menerka-nerka lah. Jadi pokoknya itu rahasia Allah, hanya Allah yang istilahnya bisa menentukan kapan kita mau diambil ya, kapan kita mau sehat. Nah, itu semuanya tergantung dari itu. Makanya kita yakin saja kepada kuasa yang di atas lah, seperti itu. Insya Allah kita akan jauh menjadi lebih tenang, itu seperti itu. Nah, selain itu solusinya kalau kita masih mengalami seperti ada rasa-rasa takut kematian, yaitu juga kita bisa sebenarnya bisa mawas diri ya, menilai diri kita sendiri ya. Akhirnya kita bisa merubah perilaku ya. Jadi perilaku-perilaku yang kadang tidak pas, contohnya pikiran yang negatif, nah itu kita harus rubah menjadi berpikirnya positif. Itu semuanya nanti akan baik-baik saja, itu seperti itu. Dan yang terakhir kali ya, karena juga contohnya kematian itu adalah rahasia Allah, maka solusi yang terakhir ketika kita masih takut tentang kematian ya, itu kita cukup mendekatkan diri ya, mendekatkan diri. Jadi ketika kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya, sedangkan Yang Maha Kuasa itu selalu melindungi kita, selalu memberikan kasih sayangnya, pasti akan memberikan yang terbaik buat kita ya. Jadi kita tidak perlu lagi ada rasa takut ya. Ketika kita takut karena kita menjauh ya, tidak mendekat, maka mulai saat ini menjadi semakin mendekat. Nah, bagaimana caranya kita mendekatkan diri? Ya kita istilahnya meningkatkan contohnya ritual-ritual agama kita, ibadah kita ya, sedekah kita, itu seperti itu ya. Dengan seperti itu ya sudah, kita menjadi rasa tenang ya, rasa percaya diri itu akan tumbuh, dan akhirnya kita menjadi terlepas dari rasa takut dan kecemasan yang selama ini membelenggu. Dan insya Allah teman-teman pasti bisa, teman-teman ya, pasti bisa, dan pada akhirnya kita akan terlepas dari gangguan ini semua. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.